Senioritas telah lama menjadi bagian dari budaya pendidikan di Indonesia. Tradisi menghormati senior muncul sebagai bentuk penghargaan terhadap pengalaman dan waktu yang telah ditempuh. Di satu sisi, tradisi ini memberikan ruang bagi bimbingan, mentoring, dan pembelajaran dari pengalaman yang sudah teruji. Di sisi lain, penerapan tradisi yang berlebihan seringkali menimbulkan tekanan, perundungan, dan dampak psikologis yang merugikan. Data menunjukkan bahwa sejumlah mahasiswa dan siswa pernah mengalami bentuk senioritas yang negatif, di mana mereka merasa terintimidasi atau terpaksa mengikuti aturan yang tidak rasional. Misalnya, di sebuah kampus di Jawa, terdapat laporan bahwa junior harus meminta izin, bahkan untuk menggunakan ruang perpustakaan jika ada senior di sekitarnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang keabsahan penghormatan yang semata-mata didasarkan pada status hierarkis. Budaya menghormati yang berakar dari tradisi Nusantara telah ada sejak zaman kerajaan. Di masa kerajaan di Jawa misalnya, sistem Kawulo Gusti mengajarkan bahwa penghormatan harus diberikan kepada orang yang lebih tua atau memiliki pengalaman lebih banyak. Nilai ini kemudian mengakar dalam kehidupan sehari-hari dan diteruskan ke dalam lingkungan pendidikan. Contoh nyata dapat dilihat dari tradisi guru murid di masa kolonial Belanda, di mana hubungan tersebut bersifat hierarkis, namun juga penuh bimbingan. Namun, seiring berjalannya waktu dan perubahan sosial pasca kemerdekaan, nilai-nilai tersebut mulai bertabrakan dengan tuntutan zaman modern. Data dari Kementerian Pendidikan tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun sistem pendidikan telah mengalami reformasi, masih terdapat peningkatan kasus kekerasan berbasis senioritas yang mencapai kenaikan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Pengalaman ini menggambarkan bagaimana tradisi yang dulunya dianggap sebagai cara untuk menjaga disiplin dan rasa hormat, kini harus ditinjau ulang agar sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Di balik ritual penghormatan dan tata krama, muncul dinamika psikososial yang memengaruhi baik pihak junior maupun senior. Misalnya, banyak penelitian menemukan bahwa tekanan untuk menghormati senior secara otomatis dapat menyebabkan perasaan tertekan, trauma, dan bahkan kecemasan yang mendalam. Dalam sebuah studi yang dilakukan di sebuah universitas di Indonesia, sekitar 41% mahasiswa melaporkan mengalami gangguan tidur dan stres kronis akibat intimidasi yang dilakukan oleh senior. Di sisi lain, perilaku yang berlebihan dari pihak senior seringkali dipicu oleh rasa hak yang sudah melekat. Contohnya, terdapat kasus di mana seorang senior di sebuah sekolah memaksa junior untuk mengikuti serangkaian ritual atau tradisi yang justru membuat mereka merasa tidak nyaman. Cerita semacam ini menjadi contoh nyata bahwa penghormatan seharusnya tidak dipaksakan, melainkan harus didapatkan melalui interaksi yang saling menghargai dan pengakuan atas kontribusi masing-masing. Selain dampak pada psikologis individu, dinamika ini juga memengaruhi pola interaksi sosial di lingkungan pendidikan. Banyak junior yang akhirnya merasa terjebak dalam siklus ketakutan, sehingga cenderung menghindari situasi di mana mereka harus berhadapan langsung dengan senior. Hal ini berakibat pada menurunnya partisipasi aktif dalam diskusi kelas atau kegiatan ekstrakurikuler, sehingga potensi kreativitas dan inovasi tidak dapat berkembang secara optimal. Penerapan tradisi senioritas terlihat dalam berbagai aspek kehidupan di sekolah dan kampus. Secara fisik, ada contoh-contoh di mana ritual pertemuan antara senior dan junior melibatkan tindakan yang bisa dianggap merugikan. Di beberapa sekolah, terdapat kebiasaan di mana senior menuntut junior untuk melakukan tugas-tugas tertentu, atau bahkan menghadapi bentuk hukuman fisik yang tidak semestinya. Misalnya, di sebuah sekolah menengah di Sumatera, dilaporkan bahwa junior diminta untuk membawa perlengkapan tambahan atau melakukan pekerjaan rumah ekstra sebagai bentuk penghormatan. Secara psikis, dampaknya terlihat dari komentar-komentar yang melecehkan dan cemoohan yang dilontarkan di depan umum. Di lingkungan kampus, terdapat kasus di mana junior dianggap tidak layak jika tidak mengucapkan salam atau memberikan sapaan khusus setiap kali bertemu dengan senior. Tindakan semacam ini menciptakan suasana di mana nilai sopan santun yang ideal seharusnya bersifat universal, justru berubah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi tanpa mempertimbangkan situasi atau konteks.
Contoh lain, dalam lingkungan digital seperti media sosial, seringkali ada tekanan terselubung agar junior menunjukkan rasa hormat kepada senior, misalnya dengan mengomentari atau menyukai setiap unggahan yang diposting oleh senior. Padahal, penghargaan yang tulus seharusnya bersifat spontan dan tidak dipaksakan oleh aturan sosial yang kaku. Pengaruh negatif senioritas yang berlebihan tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga berdampak pada kualitas pendidikan secara menyeluruh. Di daerah dengan penerapan budaya senioritas yang kuat, partisipasi kelas sering menurun. Misalnya, berdasarkan data yang dihimpun oleh sebuah penelitian daerah, di wilayah yang praktik senioritasnya tinggi, terjadi penurunan partisipasi kelas hingga 39% dan hilangnya ratusan jam belajar setiap tahunnya. Ketika lingkungan belajar terasa menekan, suasana belajar menjadi kurang kondusif dan inovasi pun terhambat. Seorang guru di sebuah sekolah di Jawa Timur pernah menceritakan bahwa banyak siswa yang enggan bertanya atau berdiskusi di kelas karena takut salah langkah dan mendapat teguran dari senior yang hadir di kelas. Lebih jauh, siklus kekerasan antar generasi pun muncul. Statistik menunjukkan bahwa pelaku perundungan di kalangan guru dan senior seringkali adalah mantan korban dari praktik senioritas saat mereka masih junior. Hal ini mengindikasikan adanya pola yang sulit diputus, yang secara sistemik menurunkan kualitas interaksi sosial dan proses belajar mengajar. Dalam upaya mengatasi dampak negatif budaya senioritas, berbagai peraturan dan inisiatif telah dicoba. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78/2021 misalnya, telah mencoba mengatur dan mengurangi praktik kekerasan berbasis senioritas di lingkungan pendidikan. Namun, pelaksanaan peraturan tersebut belum sepenuhnya optimal. Data menunjukkan bahwa efektivitas peraturan ini baru mencapai sekitar 34% karena adanya dualisme wewenang antara sekolah dan institusi pendidikan tinggi, serta perlawanan terhadap perubahan nilai budaya yang sudah mendarah daging. Sebagai contoh, sebuah sekolah di Bandung mencoba menerapkan program Senior as Mentor, di mana senior dilatih untuk memberikan bimbingan dengan cara yang lebih suportif. Hasilnya cukup signifikan, dengan penurunan kasus kekerasan hingga 62% dan peningkatan kolaborasi lintas angkatan. Program semacam ini menunjukkan bahwa perubahan sistemik bisa terjadi melalui pendekatan yang berbasis pada dialog, pelatihan, dan penyusunan regulasi yang realistis. Melihat ke luar negeri dapat memberikan inspirasi dalam mengatasi tantangan budaya senioritas. Di Jepang misalnya, sistem Kohai Senpai telah diterapkan dengan pendekatan yang lebih berfokus pada tanggung jawab dan kerjasama. Di sana, 72% praktik yang dijalankan menunjukkan dampak positif dalam pembentukan karakter dan solidaritas antar mahasiswa. Di Kanada, terdapat program Big Brothers Big Sisters yang tidak hanya memfasilitasi pendampingan, tetapi juga meningkatkan rasa aman dan prestasi akademik. Program ini menunjukkan peningkatan rasa aman sebesar 56% dan prestasi akademik senior meningkat hingga 39%. Dari perbandingan internasional ini, terlihat bahwa kunci keberhasilan terletak pada keseimbangan antara penghormatan terhadap senior dan pemberian ruang bagi kebebasan serta kreativitas junior. Hal ini memberikan pelajaran bahwa tradisi harus beradaptasi dengan konteks zaman agar tidak menghambat perkembangan personal dan akademik. Mengubah budaya senioritas yang berpotensi merugikan memerlukan pendekatan reformasi yang menyeluruh. Reformasi ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural. Langkah pertama adalah melakukan redefinisi peran senior. Penghormatan yang sejati harus diperoleh dari tindakan dan kontribusi nyata, bukan semata status atau durasi kehadiran di institusi. Sebagai contoh, seorang senior yang secara konsisten memberikan bantuan akademik dan dukungan emosional kepada junior seharusnya mendapatkan penghargaan. Sedangkan senior yang hanya menuntut penghormatan tanpa memberikan kontribusi nyata, perlu mendapatkan evaluasi ulang perannya. Selain itu, penghapusan tradisi yang berlebihan perlu dilakukan dengan cara mendidik seluruh pihak untuk memahami bahwa sopan santun merupakan nilai universal yang tidak perlu dikaitkan dengan hierarki. Program pelatihan regulasi emosi dan pengembangan soft skill dapat menjadi solusi agar interaksi antar generasi berlangsung dengan lebih sehat.
Kerjasama antara institusi pendidikan, pemerintah, dan komunitas juga penting. Misalnya, pembentukan forum diskusi yang melibatkan perwakilan senior dan junior dapat membuka ruang dialog, sehingga kedua belah pihak dapat saling memahami dan bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran. Reformasi juga perlu tercermin dalam kebijakan, seperti integrasi modul kepemimpinan etis dalam kurikulum pelatihan guru dan dosen, yang kemudian diharapkan menjadi dasar dalam membentuk karakter generasi penerus yang lebih inklusif dan adil. Senioritas dalam pendidikan merupakan fenomena yang kompleks dan multifaset. Di satu sisi, tradisi ini menyediakan ruang untuk bimbingan, pembelajaran pengalaman, dan pembentukan karakter. Namun, ketika nilai-nilai tersebut dipaksakan tanpa dasar yang tulus, muncul berbagai dampak negatif seperti intimidasi, trauma psikologis, dan siklus kekerasan antar generasi. Contoh konkret seperti kasus pemukulan ritual di sekolah atau tekanan untuk mengikuti tradisi yang tidak rasional di kampus, menggambarkan bahwa penghormatan yang seharusnya didasarkan pada nilai-nilai positif kini berubah menjadi alat penindasan. Oleh karena itu, pendekatan reformasi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peninjauan ulang nilai-nilai tradisional, penerapan kebijakan yang mendukung, hingga pelaksanaan program pendampingan dan pelatihan yang mampu memutus siklus kekerasan tersebut.